Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian, hadis yang ke-648 Pak ya. Sembilan. Ya, itu doa yang 648 itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan sebelum salam. Pada riwayat lain, tapi riwayat Al-Adabul Mufrad di sini dan juga Imam Muslim tidak menyebutkan kalau itu adalah doa sebelum salam. Silakan Pak. 649 ya. Al-Hasan bin Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Muharib bin Bidzar dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa, Allahumma aslih li sam'ai wa basari wa ja'al umal warisaini minni wansurni ala man zulamani wa alihi minhu fa'ri. Ya Allah, perbaikilah pendengaran dan penglihatanku dan jadikanlah keduanya pewaris dariku, serta tolonglah aku atas orang yang menzalimiku dan tampakkanlah kepadaku akibat buruknya dari balasan dendamku. Ya, ini diantara doa yang teriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya umum ya, mutlak. Mutlak karena doa itu ada dua macam. Ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Doa yang mutlak yang diucapkan kapanpun kita ingin berzikir dan berdoa tanpa mengikat waktunya atau jumlahnya atau tempatnya. Yang mutlak sifatnya umum. Adapun yang muqayyad atau muqayyadah itu dia terikat dengan waktu. Seperti apa? Zikir sesudah sholat atau semua bacaan yang ada dalam sholat, baik itu takbir, berdiri, bacaan ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud pertama dan sujud kedua, dan duduk di antara dua sujud, tahiyat sampai salam. Ini semua muqayyadah. Artinya ucapannya memang ditetapkan dalam satu posisi, tempat atau waktu. Nah, ini yang sesudah sholat juga, mulai dari astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya. Ini semuanya muqayyadah, maksudnya terikat, diucapkan waktunya itu sesudah sholat. Ada juga yang terikat dengan tempat. Tempat doa sebelum masuk masjid, doa ketika keluar masjid, saat mau masuk ke dalam rumah, ketika keluar dari rumah, ketika menuju ke masjid. Itu terikat dengan waktu atau tempat. Nah, yang muqayyadah secara waktu juga zikir pagi dan zikir petang, atau doa-doa sebelum tidur, sebelum melakukan hubungan. Ini semuanya terikat dengan waktu dan tempat. Doa ketika kita memasuki suatu areal, doa ketika mau masuk pasar, ini mendapatkan pahala 1 juta, kemudian penghapusan dosa 1 juta, dan juga diangkat derajatnya sebanyak
sejuta tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya yang mutlak nih. Yang nomor 649. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah, li, untukku, sam'i, pendengaranku. Nah, ini menurut syarah itu mencakup, maksudnya jangan sembarangan mendengarkan yang baik-baik saja. Wa basari, penglihatanku. Waj'alhu mal warithaini minni, jadikanlah keduanya, pendengaranku dan penglihatanku, sebagai pewaris dariku. Sebagian ulama bahwa ini kalau penggunaan mata dan pendengaran ini sangat selalu baik, maka itu pewaris apa sih Pak? Kalau orang itu pewarisnya tuh, ahli warisnya apa artinya? Yang menerima apanya? Kebaikannya, hartanya, nama baiknya, dan semua hak-haknya dia terima. Kan begitu kan pewaris Pak ya? Ada harta yang dia langsung terima secara langsung karena sudah di depan mata, ada juga mungkin karena hak, apakah itu harta yang tersimpan di suatu perusahaan yang berbentuk apa? Saham, sehingga dia setiap tahun atau setiap dekade dia akan menerima hasilnya. Begitupun apa yang kita miliki dari pendengaran dan penglihatan itu akan berbuah kebaikan bagi kita. Wansurni, dan tolonglah aku, ala man zalamani, terhadap orang yang telah menzalimiku. Ini juga mutlak ini. Terkadang orang dizalimi dari segi hartanya, dia tidak tahu kalau ada yang menzalimi dia. Tapi karena keumuman doa seperti ini, Allah akan melindungi dia dari bentuk kezaliman yang berkepanjangan. Ada juga orang yang terzalimi terus dari segi harga dirinya. Dia suka digunjing, dia suka dijadikan sebagai pembicaraan jelek sama orang lain. Ini membutuhkan pertolongan dari Allah untuk menghentikannya. Begitu juga dari segi kezaliman terhadap jiwa. Orang pada zaman ini terkadang menganggap enteng apa yang disebut dengan pembunuhan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari fenomena seperti ini. Wa arini minhu tha'ri, dan perlihatkan kepada aku bentuk pembalasan terhadap orang tersebut. Ini kita ucapkan secara umum juga kalau merasa diri ada kezaliman yang terarah kepada kita. Dan inilah yang bersifat mutlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Kandungannya Pak? Kandungan hadis yang pertama, anjuran bagi setiap hamba agar meminta setiap kebutuhannya kepada Rabb-Nya. Iya, karena diantara nama Allah As-Samad. Apa arti As-Samad Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat meminta. Semua kebutuhan makhluk itu ada pada Allah. Karena dia As-Samad. As-Samad. Ini harus diyakini. Bagus juga ya. Menamakan anak kita Abdus Samad. Lanjut. Disunnahkan menyibukkan diri dengan doa dan zikir kepada, karena yang demikian termasuk ketaatan dan sesuatu yang mudah dilakukan namun sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Ya, Masya Allah, Ibnu Qayyim itu di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib ada menuturkan hampir 100 faedah zikir
dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, dan itu kita sudah terjemahkan dan sebarkan. Al-Wabilus Sayyib judulnya, minal kalimit thayyib. Satu-satunya ulama yang memaparkan manfaat zikir dalam kehidupan. Karena zikir ini paling mudah, Pak. Paling mudah diucapkan dan paling banyak manfaatnya. Ketenangan pada diri kita itu perlu kita ini capai dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan? Tidak perlu sengaja duduk. Coba kalau target yang kita pakai dalam zikir pagi yang sampai 100 kali itu dalam keadaan berkendaraan. Dalam keadaan begini, Bung, antum sedang ikut kajian, baca dulu 10, nanti bentar 10, ngopi juga baca 5. Yang penting ini main nih. Gunanya Allah memberikan kita ini itu supaya kita berhitung dengan jari-jari kita. Seperti yang kita sudah lewati di sini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahwa kami menghitung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis itu beliau 100 kali mengucapkan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majelis itu. Padahal para sahabat meriwayatkan bahwa beliau kalau duduk bersama Rasulullah itu, mereka kalau duduk dengan Rasulullah itu tidak terlalu lama. Khutbah beliau juga tidak terlalu lama dan cara penyampaian beliau itu ringkas. Ringkas dan padat dan jelas. Ibnu Umar mengatakan sampai 100 kali dalam satu majelis itu beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aisyah juga meriwayatkan dan kita sudah lewati, beliau salat duha kemudian mengucapkan 100 kali juga Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Iya, ketenangan yang bisa kita dapatkan dalam berzikir ini mudah. Ucapkan, tidak usah memaksa diri, saya mau hafal ini. Bertahap dulu. Biasakan banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya selalu tenang berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ketenangan yang hakiki itu selain zikir. Kalau ada orang merasa enak dengan lagu dan musik itu sementara, tapi nanti tertagih dia. Tapi siapa yang mau memberi dia pahala atas mendengar musik dan lagu itu? Itu adalah antum ini. Secara tidak sengaja kita dengar itu. Hampir semua lagu dan musik itu isinya adalah kesedihan yang terjadi karena broken. Pemutusan hubungan secara sepihak atau sepakat. Kesedihan yang muncul atas hal itu. Dan seterusnya. Dan mungkin juga yang musisinya juga mengalami hal yang sama. Dia lakukan dulu kemudian dia alami. Atau mungkin sebelum dia lakukan dia alami dulu. Dan ini memperberat timbangan amalan kita pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah." Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya, ini diantaranya banyak berzikir memperberat timbangan amalan kita pada hari kiamat dan bisa menenangkan hati kita, batin kita di dalam kehidupan ini. Kita semua ada masalah berbeda-beda.
Kita semua ada kebutuhan. Kita semua ada musuh, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Semuanya ini harus dihadapi dengan banyak berzikir kepada Allah untuk mendapatkan benteng terhadap kejahatan-kejahatan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah sampai-sampai walaupun tidak diperinci, dia mengatakan bahwa orang yang banyak berzikir dalam kehidupannya ini akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Tertawa. Ya tentu karena senang. Dan zikir inilah yang akan menjadi penenang kita ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, amalan apa yang terbaik? Beliau menjawab, lidahmu selalu basah berzikir kepada Allah ketika berhadapan dengan maut. Dan itu perlu pembiasaan. Beristighfar khususnya. Banyak saya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang artinya, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Meminta, karena kita ini banyak kesalahan. Ada pertanyaan seputar hadis ini, Pak ya? Sahabat. Ini yang baca terakhir nih, Pak. Dan tambahkanlah kepadaku akibat buruknya dari balasan dendamku. Nah ini apa enggak menjadi apa ya? Kalau kita melihat setelah dijengkelin orang, kemudian saya lihat efeknya, apakah kita menjadi senang? Katanya kita senang melihat orang susah itu kan jadi tidak baik. Tidak baik. Jadi ini Nabi SAW mengucapkan hal ini, tentunya ada penyebab juga. Ya antum lihat ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa arti inna syani'aka? Sesungguhnya orang yang benci kepadamu, tidak senang kepadamu, sesungguhnya orang yang memusuhimu, wal abtar, dialah orang yang terputus dari segala keburukan. Dan ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan melihat dalam kehidupannya sesuatu pembalasan yang Allah berikan. Dan betapa banyak kan ada yang dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah ini. Sejumlah orang-orang Yahudi datang, lalu dari luar dia katakan assalamualaikum, bukan assalamualaikum, ya assalamualaikum, tapi oleh Aisyah dibalas waalaikumsalam wal la'natu wa ghadabullahi alaikum. Assamu itu tidak sama artinya dengan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya ya kecelakaan bagi kalian. Tapi kan Aisyah radhiyallahu anha lihai dan orangnya mahir, cerdik. Lafaz seperti itu dia terka dan dia camkan baik-baik, makanya dibalas. Jadi ini bukan sebenarnya terarah kepada sesama muslim, tapi orang yang tidak beriman dan mengerahkan segala bentuk keburukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini tidak meniadakan sifat pemaaf beliau. Antum lihat sejarahnya, sirahnya ketika beliau sudah di Mekah, kembali dari Madinah ke Mekah. Apakah ada yang ditumpahkan darahnya? Apakah beliau langsung mengatakan, dulu mana rumah saya yang di sini dulu nih? Tidak ada tuh.
Karena memang hukumnya sudah tertinggal. Tapi diumumkan bahwa siapa yang masuk ke dalam masjid, dia akan aman. Maksudnya mendapatkan pengamanan. Tidak ada perlawanan dan tidak ada pertumpahan darah. Beliau nyata-nyata memaafkan apa yang telah berlalu. Usaha pembunuhan beliau. Tapi ini buah daripada doa-doa yang seperti warini minhu, perlihatkan kepada aku. Tapi Allah memperlihatkan yang lebih baik kan? Kembali ke Mekah tanpa pertumpahan darah. Walaupun sebelumnya ada usaha-usaha perlawanan yang mengarah ke situ. Tetapi Allah memberikan bimbingan untuk secara bertahap, walaupun terkesan mengalah sebelumnya karena tertahan tidak langsung bisa masuk Mekah nanti tahun depan. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, kok kita kan dalam kebenaran, kok harus mengalah? Sudah kita maju saja, tahun ini harus masuk Mekah apapun yang terjadi. Tapi beliau rela melakukan perjanjian di Hudaybiyah yang isinya ya nanti tahun depan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau hasil daripada kezaliman yang terarah kepada beliau. Yang jelas tidak ada yang menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Itu siapapun orangnya akan melihat pembalasan Allah langsung sebelum dia meninggal dunia. Selalu. Karena sudah menjadi inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu itulah yang terputus dari segala bentuk kebaikan. Ya. Ada orang yang terzalimi, siapapun orangnya. Kalau kita lihat bahwa dia terzalimi, doakan supaya orang yang menzaliminya itu diperlihatkan oleh Allah akibatnya. Karena kita harus berharap kepada Allah. Manusia terkadang berlebih-lebihan karena memiliki otoritas dalam memanfaatkan segala-galanya sehingga berbuat semaunya. Boleh kita doakan supaya Allah perlihatkan. Allah memporak-porandakan, Allah membuat mereka saling bermusuhan. Karena manfaatnya ada di balik itu. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan kalau dia muslim doakan supaya Allah memberinya hidayah. Tapi itu pun tidak selamanya seperti itu. Terkadang keburukan yang Allah turunkan kepada sejumlah makhluk itu berefek kebaikan setelah itu. Ya seperti yang banyak terjadi. Bencana membawa kebaikan setelah itu. Jadi makhluk memang harus dicambuk dengan bencana dan musibah. Apapun bentuknya. Karena orang suka lupa diri. Makanya Ibnu Qayyim dalam satu di kitab Madarijus Salikin itu ada mengungkapkan, andaikan keburukan dan bencana tidak ada yang melanda makhluk, mereka akan sombong, berbuat semaunya tuh. Tapi kalau Allah memberikan bencana, apapun bentuknya, apakah itu penyakit, apakah itu massal atau secara sendiri-sendiri terkena, apa itu karena doa orang lain atau memang Allah yang langsung menurunkan kepadanya, itu berefek baik karena merupakan cambuk bahwa kami itu lemah sebenarnya. Jangan berbuat semaunya. Intinya boleh. Silakan. Kalau sudah nyata kezalimannya, silakan didoakan. Semoga dengan apa yang Allah turunkan kepadanya itu menjadi cambuk bahwa saya memang salah melangkah. Ketika dia sudah tersandung, dia baru sadar, ya saya keliru memang. Tapi kalau tidak, dia merasa aman dengan kezalimannya. Orang dizalimi dari hartanya, seenaknya tuh, jiwanya, pembunuhan begitu gampang pembunuhan terjadi. Begitu juga apa yang disebut dengan harga diri. Semuanya ini harus dijaga antar manusia. Kalau tidak, di mana ketenangan dalam hidup ini?
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.